Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, di mana kita masih diberi kesehatan untuk dapat melakukan kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Dan yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian SDM Pendidikan, yaitu Ibu Rusdiana Nafliyah MPDI, dan yang saya cinta sayangi teman-teman kelas MBIC. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai asmet sumber daya manusia dan organisasi. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan para pemateri dari kelompok 2. 1. Pemateri pertama Dandi Rayadi. Pemateri kedua David Adi Kurniawan. Pemateri ketiga Imam Agustianto. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Baik, yang pertama, apa itu Assessment Center? Assessment Center merupakan suatu proses penilaian atau rating yang dinilai secara kompleks, di mana dalam isinya diarahkan sedemikian rupa sehingga kita dapat meminimalisirkan timbulnya penyimpangan atau bias yang sangat mungkin terjadi, sehingga dapat dipastikan kandidat tenaga kerja yang terlibat dalam proses penilaian tersebut memperoleh suatu kesempatan yang sama untuk memunculkan potensi. Metode ini menggunakan berbagai teknik assessment atau multiple assessment seperti tes, wawancara, kuesioner, maupun simulasi. Teknik assessment tersebut disusun atau dipilih guna menampilkan perilaku yang telah ditentukan dalam setiap job role yang akan diukur. Baik, karakteristik assessment center. Ada 5 poin. Poin pertama, assessment dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu yang bersifat multikriteria. Acuan berupa kerangka kerja integratif yang lazim dikenalkan sebagai model kompetensi. Sedangkan poin kedua, menggunakan kombinasi beberapa jenis teknik dan metode assessment. Metode pokok yang digunakan dalam assessment center terutama berlandaskan konsep latihan-latihan simulasi. Teknik pendukung lainnya yang digunakan antara lain meliputi tes-tes psikologi, kuesioner, dan wawancara. Sedangkan poin ketiga, keterlibatan sekaligus jumlah asesor dalam sebuah proses asesmen tujuannya untuk mengoptimalkan objektivitas penilaian serta penekanan bias. Poin keempat, kesetaraan jumlah asesi sekaligus di dalam sebuah proses asesmen. Poin kelima, informasi dan data yang diperoleh diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tersusun suatu kesimpulan berupa rekomendasi sebagai hasil program assessment center. Data dan informasi diperoleh dari hasil observasi pada sejumlah latihan, simulasi, tes-tes psikologi, serta wawancara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tujuan Assessment Center. Tujuan Assessment Center bertujuan untuk memilih calon-calon pimpinan yang handal siap menghadapi tugas-tugas ke depan nanti. Juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang perlu diberikan setiap karyawan agar lebih siap menghadapi tugas-tugas yang diberikan setiap hari. Manfaat Assessment Center. Pertama, memperoleh kriteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu. Yang kedua,
mengidentifikasikan kader-kader pimpinan melalui suatu metode yang dimiliki akurasi dan objektifikasi yang dapat diandalkan. Yang tiga, menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan manajerial pegawai. Yang keempat, mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan manajerial pegawai. Yang kelima, dapat digunakan oleh pimpinan atau pemimpin organisasi sebagai salah satu saran atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM seperti rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karyawan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 2 poin terakhir. Pertama, fungsi asesmen center. Yang kedua, peran asesmen dalam SDM dan organisasi. Ada beberapa fungsi dari asesmen center. Yang pertama, seleksi dan rekrutmen. Kedua, promosi. Ketiga, identifikasi data. Yang keempat, penempatan pegawai atau karyawan dalam organisasi tersebut. Yang kelima, diagnosis, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, organizing, pengelompokan, planning, perencanaan. Mau direncanakan seperti apa organisasi ke depannya. Kemudian yang ketujuh, ada pengembangan, baik itu SDM ataupun material, infrastruktur yang ada dalam organisasi. Kemudian affirmative action, yang mana ini merupakan kegiatan menyebarluaskan akses-akses dalam suatu organisasi tersebut. Poin selanjutnya yaitu peran asesmen dalam pengembangan SDM dan organisasi. Secara garis besar dapat kita simpulkan ada 3 poin penting di situ. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, yaitu penginformasian. Yang pertama itu identifikasi. Nah, di mana hal itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sukses tidaknya kinerja yang telah dilakukan oleh anggota organisasi, dan juga mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi. Yang kedua yaitu penilaian atau menilai. Nah, di sini akan dilakukan penilaian terhadap sumber daya manusia, apakah melakukan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan dan sesuai dengan hal tersebut. Kemudian menilai efektivitas kinerja dalam organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penginformasian. Nah, penginformasian di sini akan diberikan kepada seorang manajer. Ketika melakukan asesmen, maka seorang manajer akan mengetahui sejauh mana organisasi, perkembangan organisasi secara keseluruhan, baik itu kinerja dari anggotanya, baik itu efektivitas dalam segala pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia ataupun organisasi secara keseluruhan. Itu merupakan poin-poin penting dari peran asesmen dalam pengembangan SDM dan organisasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 2 Psikologi Kepribadian Sumber Daya Manusia Pendidikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.